Jadi syarat syakal 4 itu apa? Tidak berkumpulnya dua aib. Otomatis juz'iyah saribah tidak akan menghenti. Kemudian juz'iyah ketemu juz'iyah sama, tidak menghenti. Juz'iyah dengan juz'iyah, salibah dengan salibah tidak akan menghenti. Ini juga tidak menghenti. Salibah juz'iyah, gitu ya. Jadi yang muntaj itu, nah itu yang ada masalah itu di sini. Ini seharusnya muntaj, tapi dia tidak dicantumkan dalam sulam munawwarah. Ini juga nggak muntaj. Nah, tapi dikecualikan dalam bait illa fi suratin fa fiha tastabin sugrahuma mujabatun juz'iyah kubrahuma salibatun kulliyah. Nah, maka ini dikecualikan. Kita tanda ini dikecualikan. Nah, sisanya muntaj. Berarti satu, dua, ini 5 ad-durub al-muntijah dalam sulam munawwarah syakal 4. Pertama apa? Natijahnya apa? Harusnya kuliah mujabah kan gitu. Tapi ini sama seperti kasus tadi, natijahnya juz'iyah mujabah. Yang kedua, kuliah mujabah. natijahnya apa? Ketiga, Kuliah salibah. Kuliah mujabah. natijahnya Kuliah salibah. keempat, Kuliah mujabah. Kuliah salibah. natijahnya Kuliah salibah. yang kelima. Yang kelima ini gambaran yang dikecualikan dalam bait. Natijahnya nah, kalau diperhatikan yang di sini ya, yang ini juga melahirkan juz'iyah. Jadi ini ada dua di sini gambaran yang keluar dari kaidah umum bahwa kalau ada aib di kias maka akan lahir di natijah. Kalau tidak ada maka tidak akan lahir. Sedangkan di sini tidak ada aib tapi natijahnya ada aibnya. Di sini tidak ada aib juz'iyah tapi kemudian natijahnya ada aib juz'iyah. Ini gambaran yang dikecualikan karena alasan yang tadi saya jelaskan. Karena kalau natijahnya kulliyah, dia tidak mutorid kaidahnya, tidak berlaku di semua kasus. Tapi ketika diubah jadi juz'iyah akan berlaku di setiap kasus, maka natijahnya jadi juz'iyah.
Yang bermasalah di sini ini seharusnya muntij. Ya, tidak ada ijtima'ul hisatain, tapi wallahu alam kenapa tidak disebutkan dalam sulam. Nah, perhatikan di sini, juz'iyah mujabah, juz'iyah mujabah. Ini dua-duanya juz'iyah salibah ini dia melahirkan tiga matolib, tiga qadiyah hamliyah. Yang enggak ada cuma apa? Cuma kuliah mujabah kan? Cuma kuliah mujabah. Tadi syakal kedua dia melahirkan qadiyah salbiyah doang. Mau itu kuliah ataupun juz'iyah. Jadi dia hanya melahirkan sesuatu yang salbiyah. Berarti hanya melahirkan dua matlab, hanya melahirkan dua qadiyah hamliyah. Syakal ketiga hanya melahirkan juz'iyah. Ya, baik itu mujabah ataupun salbiyah. Tadi kita jelaskan syakal awal kenapa dianggap syakal paling mulia? Karena melahirkan empat qadiyah. Syakal kedua melahirkan dua qadiyah. Syakal ketiga melahirkan dua qadiyah. Syakal keempat melahirkan tiga qadiyah. Harusnya syakal keempat itu ada di posisi keberapa? Harusnya di posisi kedua kan? Kenapa dia ditaruh di keempat? Kenapa? Karena yang membuat sesuatu itu mulia, ya, yang membuat syakal itu unggul bukan hanya sebatas dia melahirkan berapa qadiyah, tapi dilihat juga dari segi syakalnya apakah dia menyerupai syakal pertama atau tidak. Syakal keempat ini bentuknya itu paling jauh dari syakal pertama kan? Syakal pertama had wasatnya itu mahmul fil sughra maudhu' fil kubra kan gitu. Tapi syakal keempat had wasatnya maudhu' fil sughra mahmul fil kubra, sangat jauh. Maka dia tetap ada di urutan keempat meskipun melahirkan tiga matlab. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama, dia tidak melahirkan kuliah mujabah. Kedua, dia terlalu jauh dari syakal pertama. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang belum dibaca? Faslun fil ashkalil arba'ati, utawi iki iku sawiji fasal ing dalam pirang-pirang syakal kang papat. Asyaklu inda haula'in nasi yutlaqu an qadiyatai qiyasi, utawi syakal inda haula'in nasi ing dalam mungguh ikilah iki manusia manatiko, yutlaku iku den ucapaken apa syakal an bimakna ala. An ingatase qadiyatai qiyasi ada lafaz yang dibuang. Ai yutlaku ala hayat qadiyatai qiyasi. Ingatase tingkah qadiyah roro qiyas. Min ghairi an tu'tabaral aswaru. Saking tanpa yentah den itung-itung al aswaru apa pirang-pirang sur. Ghairi an tu'tabarul aswaru, saking oranana yentah dan itung-itung opo pirang-pirang sur, ya. Idzaka karena zaka utai mengkono an tu'tabarul aswaru, atau idzaka utai mengkono hayat qadiyatai qiyasi ma'a i'tibaril aswar, yusharu iku den isyarati apa atau den tunjuk opo zaka bidorbi kalawang dorbun. Berarti kalau syakal itu hayat qadiyatai qiyas bi'tibari iqtiranil hadil wasat gitu ya. Tapi kalau hayat qadiyatai qiyas bi'tibaril aswar itu disebut dengan dorbun.
Walil muqaddimati ashkalun faqat lan iku kadue sakehe muqaddimat ashkalun utawi pirang-pirang syakal faqat kaletok arbaatun kang papat. Bihasabil hadil wasat kalawan ngitung-ngitung had kang wasat. Hamlun bi sughra wad'uhu bi kubra. Utawi mahmul bisughra ing dalam muqaddimah sughra maudhu' wad'uhu bi kubra lan utawi maudhu' hadul wasat bil kubra ing dalam muqaddimat kubra yud'a iku den celuk-celuk apa hamlun bisughra wad'uhu bil kubra bisyaklin awalin kalawan syakal kang awal wa yudra lan den kinawaruhi apa hamlun bisughra wad'uhu bi kubra wa hamluhu fi kullin thaniyan urif lan utawi mahmule hadul wasat fi kullin ing dalam saban-saban sawiji saking muqaddimat sughra lan muqaddimat kubra thaniyan urif ay urifa thaniyan iku den kinawaruhi apa hamluhu fi kullin thaniyan ingkang kaping 2 wa hamluhu fi kullin saniyan urif wa wad'uhu fi kullin salisan ulif lan utawi maudhu'e hadul wasat fi kullin ing dalam saban-saban sawiji saking muqaddimat sughra lan kubra salisan ulif ay ulifa salisan iku den kinawaruhi apa wad'uhu fi kullin salisan ingkang syakal ketiga syakal kang kaping 3 wa rabi'ul ashkali aksul awali lan utawi syakal kang kaping 4 aksul awali iku babalikanane syakal pertama wahia ala tartibi fit takamuli lan utawi pirang-pirang syakal fit takamuli ing dalam sempurnane ala tartibi iku ing atase wahia lan utawi pirang-pirang syakal ala tartib iku ing atase susunan fit takamuli ing dalam kesempurnaanane. Jadi syakal yang di atas itu susunannya sesuai dengan susunan kemuliaannya. Terus apa? Fahaitsu an hadzal nizami yu'dalu fa fasidun nizami. Fahaitsu an hadzal nizam mangka kapan-kapan yu'dalu den ganti an hadzal nizami apa saking ikilah iki nizam fa fasidun nizami mangka iku kias kang rusak peraturanane atau urutanane. Amal awalu anapun utawi syakal pertama fasyartuhu mangka iku utawi maksudnya fahaitsu an hadzal nizam yu'dalu setiap syakal yang tidak setiap kias yang tidak menggunakan 4 syakal tadi maka itu kias yang rusak seperti apa? Seperti kalau kiasnya tidak menyebutkan hadul wasat. Nah, ini bait ini berhubungan dengan bait sebelumnya. Bait ini berhubungan dengan bait sebelumnya yang berbunyi warattibil muqaddimat bukan fa in turid tarkibahu faraqiba muqaddimatihi ala ma wajaba. Berhubungan dengan bait itu. Bait itu menjelaskan apa? Fa in turid tarkibahu kalau kamu ingin menyusun kias iktirani faraqiba maka susunlah muqaddimatihi muqaddimatnya ala ma wajaba sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh ulama manatikoh. Maksudnya apa? Dengan menyebutkan hadul wasat. Di bait ini sama. Beliau mengatakan fahaitsu an hadzal nizami yu'dalu fa fasidun nizami amal awalu sama. Kalau keluar dari syakal yang 4 ini gambarannya seperti apa? Seperti tidak menyebutkan hadul wasat, maka itu kias yang fasidun nizam. Amal awalu anapun syakal kang kaping awal fasyartuhu mangka iku utawi syarat syakal kang kaping awal al ijabu fi sughrahu iku mujab ing dalem muqaddimat sughrane syakal awal wa antura lan yen taden tingali kubrahu apa muqaddimat kubrane syakal awal kulliyatan ingkang kulliyah
Wasani ayakhtalifa fil kaifi. Wasani lan utawi syakal kang kapindho. Ayakhtalifa iku yentah berbeda apa muqaddimat sughra lan kubra fil kaifi ing dalam kaif ai fil ijabi wasalbi ma'a kulliyatil kubra sumertane kulliyah muqaddimat kubra lahu syartun waqa berarti wasani lan utawi syakal kang kapindho ayakhtalifa iku utawi yentah gitu ya. Iku utawi yentah. Nanti khobarnya mana? Lahu iku tetep kadue syakal kang kapindho syartun utawi syarat waqa'a kang tuniba apa syarat. Wasalisul ijabu fi suqrahuma lan utawi syakal kang kaping telu al ijabu fi suqrahuma iku mujabah ing dalem sughra muqaddimatain wa antura kulliyatan ihdahuma lan yentah den tingali ihdahuma apa salah sawiji karane muqaddimatain kulliyatan ingkang kulliyah wa rabi'un lan utawi syakal kang kaping papat adamu jam'il khisatain iku ora ana ngumpulaken aibroro illa bi suratin angin ing dalam suwiji surah fa fiha tastabin mangka ing dalam surah tadi tastabin nerima jelas apa surah apa surahnya hamlun bi sughra bukan sughrahuma mujabatun juz'iyah rupane utawi sughrane muqaddimatain mujabatun juz'iyah iku mujabah juz'iyah kubrahuma salibatun kulliyah lan utawi kubrone muqaddimatain salibatun kulliyah iku kulliyah salibah terus famun tijun li awalin arba'atun mangka utawi dorob kang muntij li awalin kadua syakal kang kaping awal arba'atun iku kang papat bener enggak syakal awal melahirkan ad-durub atau durub yang muntij dalam syakal awal itu 4. Benar kan? Benar, ada 4. Periksa lagi. Berapa durub muntijah dalam syakal awal? Ada 4. Tadi udah dijelaskan. Dan dia melahirkan al-matalib al-arba'ah. Kasani kaya syakal kang kaping 2 benar. Syakal kedua melahirkan 4 durub muntijah. Suma salisun fasitatun kari-kari utawi syakal kang kaping 3 fasitatun mangka iku 6. Syakal ketiga melahirkan 6 durub muntijah bener. Wa rabi'un bi khamsatin qad antaja lan utawi syakal kang kaping 4 qad antaja iku teman-teman wis gawe natijah apa syakal kang kaping 4 bi khamsatin kalawan 5. Bener. Melahirkan 5 durub muntijah. Terus apa? Wa ghairu ma dzakartuhu lan yuntija lan utawi selene barang kang nyebutaken sapa ingsun ing barang lan yuntija iku ora ana pisan-pisan gawe natijah apa ghairu ma dzakartuhu. Jelas ya? Selain yang disebutkan tidak akan muntij. Kemudian watatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadza zukin. Watatba'u lan nutburi an natijatu apa natijah al akhas ingkang leuwih ala min tilkal muqaddimati saking mengkono-mengkono saking muqaddimat hakadza zukin utawi kaya ikilah iki tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimat zukina den kinawaru iku den kinawaruhi apa hadza atau qiyas. Jadi sama yang sudah saya jelaskan dan sudah kita pelajari tadi ya. Natijah itu kalau ada aib di kiasnya, pasti aib itu ada juga di natijahnya. Gitu. Jadi natijah itu akan mengikuti muqaddimat yang ada aibnya. Kalau ada juz'iyah pasti ada juz'iyah di natijah. Kalau ada salbiyah pasti ada salbiyah di natijah. Terus apa? Wa hadhil ashkalu bil hamli lan utawi ikilah iki pirang-pirang syakal mukhtassatun iku kang den khususaken
bil hamli kalawan qadiyah hamliyah. Walaisa bisyartihi lan ora ana apa hadhil askal mukhtasatun bisyartihi kalawan kias atau ya kalawan kias syarti. Tapi ini berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan. Jadi kias iktirani menurut musannif itu hanya khusus untuk qadiyah hamliyah, kan gitu. Dan sudah saya jelaskan bahwa itu berbeda dengan jumhur manatiqah setelah datangnya Asy-Syaikh Rais Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan qadiyah hamliyah juga bisa disusun dengan qadiyah syartiyah. Tapi syarti itu maksudnya qadiyah syartiyah ya, qadiyah syartiyah. Terus apa? Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati. Lan utawi ngebuang fi ba'dil muqaddimati ing dalam sebagian muqaddimat awin natijah atawa ing sebagian atawa natijah li ilmin karena dan kinawaruhi atin iku kang teka. Jadi kadang-kadang muqaddimat kias itu dibuang, kadang-kadang muqaddimatnya dibuang, kadang-kadang natijahnya pun dibuang, dan kadang-kadang natijah dan muqaddimah dibuang. Contoh membuang muqaddimat sughra. An-nabash akhidun lil mali khafiyatan wa kullu akhidin lil mali khafiyatan fa huwa sarik. Ini natijahnya apa? An-nabash sarik, kan gitu. Benar enggak? An-nabash akhidun lil mali khafiyah wa kullu akhidin lil mali khafiyah fa huwa sarik. Konsekuensinya apa? An-nabash sarik, kan gitu. Nah, sebetulnya di sini ada muqaddimat sughra yang dibuang. Apa itu? Lafaz ini. An-nabash sarik wa kullu sarik tuqa'u yadu gitu ya. Tapi ini dibuang. Yang dibuang apa ini? Muqaddimat sughra apa kubra? Muqaddimat sughra. Ini sughra, ini kubra, ini natijah. Ini sughra, ini kubra, ini natijah. Kemudian kadang-kadang yang dibuang itu muqaddimat kubronya. Kadang-kadang yang dibuang muqaddimat kubro. Contohnya al-insanu natiqun fa huwa hayawan. Ada muqaddimat sughra yang dibuang di sini. Al-insanu natiqun wa kullu natiqun hayawan. Gitu ya. Ada kalimat yang dibuang. Apa yang dibuang? Wa kullu natiqin hayawan. Konsekuensinya apa? Al-insan hayawan. Fa huwa hayawan itu huwanya apa insan kan? Al-insan hayawan. Nah, ini jadi di kitab itu dalil itu nggak bakal pakai susunan mantik.
ada mukadimat-mukadimat yang dibuang dan kita harus mengetahui itu. Apa nih mukadimat yang dibuang? Gitu. Jelas ya? Yang ketiga, kadang-kadang mukadimah dibuang bersamaan dengan natijahnya juga dibuang. Contohnya, ayat Quran. Ini ayat Quran pakai kias mantik. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andaikan di muka bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan rusak itu langit dan bumi itu. Ada yang dibuang. Ini mukadimat subro. Kubronya apa? Lakinnahuma lam tafsuda. Lihat di sini. Ini mukadimat subro, ini mukadimat kubro, ini natijah. Kan gitu. Ya kan? Andaikan di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan rusak. Tapi langit dan bumi tidak rusak, benar kan? Kesimpulannya apa? Falaisa fihi ma'aliyatun illallah. Maka di langit dan bumi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mukadimat kubro, ini natijah. Dua-duanya dibuang dari ayatnya. Kenapa? Li'ilmin, karena sudah diketahui. Jelas ya? Terus. Wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Wa tantahi ila daruratin lan hujjah tantahi iku totog apa hujjah ila daruratin maring ilmu daruri. Maring ilmu daruri yang sudah kita bahas di awal, ya. Ilmu ada daruri, ada nazari. Jadi kias itu harus berujung kepada sesuatu yang sifatnya daruri. Jelas ya? Kenapa? Lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. 5 karena barang qad lazima kang teman-teman wis lazim apa barang min daurin nyatane saking daur aw tasalsulin atawa tasalsul. Jadi gini. Definisi nazari apa? Yahtaj ila nazar. Nazar apa? Tartib umur ma'lumah li ta'addi ila amrin majhul. Definisi daruri apa? La yahtaj ila nazar. Sekarang gini. Kalau dalil dua-duanya tersusun dari sesuatu yang daruri. Gitu. Maka mukadimat pertama, kalau dalil tersusun dari sesuatu yang nazari. Ini ada dua mukadimat. Misalkan ini daruri. Yang ini nazari. Nazari yahtaj ila nazar. Namanya nazar, tartib umur ma'lumah li ta'adi ila amrin majhul. Berarti dia butuh dalil lagi kan? Ya sudah, ini didalilin. Dalilnya tersusun dari dua mukadimah bukan? Dari dua mukadimah otomatis kan? Ya kan? Ini kan qadiyah nih yang ingin kita tetapkan melalui dalil. Dalilnya minimal tersusun dari dua mukadimah. Misalkan ininya nazari, ininya daruri. Ini butuh namanya nazari ya tajila ila nazar. Akhirnya butuh didalilin lagi. Kalau yang ini dalilnya terbentuk dari ini, itu namanya daur. Ini kan butuh didalili dan ternyata dalilnya adalah yang atas ini, maka terjadi daur. Atau ini butuh kepada dalil,
dalilnya adalah sesuatu yang lain, maka ini butuh dalil. Ini nazari lagi, butuh dalil, terus dan seterusnya. Jadi kalau kias itu selalu tersusun dari sesuatu yang doruri, selalu tersusun dari sesuatu yang doruri, terus diruntutkan ke bawah, selalu tersusun oleh sesuatu yang doruri, itu akan terjadi dua hal. Pertama daur, kedua tasalsul. Daur dan tasalsul dua-duanya mustahil. Jadi tidak boleh dalil itu selalu berpijak kepada sesuatu yang sifatnya nazari. Tapi dalil itu nggak apa-apa, yang ini nazari, yang ini doruri. Kemudian ini butuh dalil, ini nazari, ini doruri. Tapi kemudian di sini dalil yang ini doruri semua. Nah ini selesai. Nah, ini nazari, ini doruri. Ini butuh dalil kan? Kita dalilin. Dalilnya nazari, doruri. Ini butuh dalil juga kan? Nah kita beri dalil doruri dengan doruri. Ya sudah. Kalau tersusun dari sesuatu yang doruri dua-duanya, maka tidak butuh nazar lagi kan? Tidak butuh tartib umurin ma'lumah lita'adi ila amrin majhul lagi kan? Selesai ketika itu. Tapi kalau nazari lagi terus terjadi tasalsul atau terjadi daur. Kalau daur itu kalau nanti yang ini dalilnya ini, nah muter, gitu ya, kayak lagu Ayu Ting Ting, muter, gitu. Jadi kias itu harus berhenti kepada sesuatu yang sifatnya doruri. Ada dua gambaran di situ. Jadi kias itu ada yang tersusun dari sesuatu yang doruri atau yantahi ila syai'in doruri. Kias itu ada yang tersusun dari sesuatu yang doruri dan ada kias yang tersusun dari sesuatu yang nazari tapi ujung-ujungnya doruri. Contohnya apa? Yang tersusun dari sesuatu yang doruri dua-duanya. Contohnya lihat di sini. 4 itu bisa dibagi dua, benar nggak? Doruri apa nazari? Doruri, nggak butuh mikir. 4 bisa dibagi dua. Setiap yang bisa dibagi dua maka dia genap. Doruri apa nazari? Doruri. Dua-duanya tersusun dari yang doruri, jelas ya? Contoh yang yantahi, contoh kias yang tersusun dari sesuatu yang sifatnya nazari tapi yantahi ila doruri, tapi yang ujung-ujungnya ke doruri. Kita ingin bilang al-alam lahu muhdits. Alam itu ada yang menciptakan. Alam ada yang menciptakan. Ini nazari atau doruri? Nazari. Butuh dalil. Apa dalilnya? Al-alamu hadits wa kullu haditsin lahu muhdits. Maka konsekuensinya al-alam lahu muhdits. Ya, yang hadul wasatnya mana? Ini ya. Ini hadul wasat kan? Kalau bikin hati jadinya dihapus. Jadi al-alamu lahu muhdits, benar kan? Lihat. Kullu haditsin lahu muhdits. Setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Nazari atau doruri? Nazari atau doruri? Doruri. Setiap yang tadinya nggak ada terus ada, otomatis ada yang mengadakan, betul kan? Nah ini doruri. Tapi al-alamu hadits, alam berawal dari ketiadaan. Doruri atau nazari?
nazori. Jadi yang ini nazori, yang ini dalilnya nazori lagi kan gitu. Kita ini membuat dalil untuk ini. Al-alam hadis. Bener nggak sih alam itu hadis? Kita buat dalilnya. Apa dalilnya? Jangan dulu ke situ. Ini kepanjangan. Dalilnya apa? Al-alam mutaghayyir. Alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Alam berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah maka itu baru. Hati wasatnya dibuang ketika membuat natijah. Berarti al-alamu hadis. Ini ya, yang atas. Benar kan? Berarti ini yusbit ini enggak? Menetapkan ini enggak? Menetapkan. Lihat, alam berubah-ubah. Doruri atau nazori? Alam berubah-ubah. Doruri atau nazori? Doruri, kelihatan jelas. Siapa yang orang yang akan mengingkari bahwa alam berubah-ubah? Benar kan? Kullu mutaghayyir hadis. Semua yang berubah-ubah pasti berawal dari ketiadaan. Doruri atau nazori? Doruri. Semua yang berubah-ubah pasti tadinya nggak ada. Karena kita melihat langsung. Ya, saya berubah-ubah. Tadinya saya ada atau enggak? Enggak. Nah, akhirnya berhenti di sesuatu yang doruri. Jelas ya? Itu contohnya. Semua kias, semua dalil apa saja harus berhenti kepada sesuatu yang doruri. Kalau nazori terus teureun-eureun. Itu. Terus apa? Nah, sekarang kias istisnai, siap nggak? Siap ya? Jam berapa ini? Ini baru jam, malah belum 2:30. Siap nggak ini? Faslun fil qiyasil istisnai utawi iki iku sawiji fasol ing dalam kias istisnai. Wa minhu ma yud'a bil istitsna'i yu'rafu bi syarti bilam tirai. Dan iku tetep setengah saking kias ma utai barang yud'a kang den sebut apa barang bil istitsna'i kalawan kias istitsna'i yu'rafu hale den kinawruh apa kias istitsna'i bi syarti kalawan kias syarti. Kenapa disebut istitsna'i? Karena dia di dalamnya terdapat adatul istitsna yaitu lafaz lakin. Yaitu lafaz lakin. Lakin dalam ilmu mantik termasuk adatul istitsna. Coba kias istitsnai ada lakinnya enggak? Ada, selalu ada lakinnya. In tala'atis syamsu fannaharu mawjud. Lakinna syamsa tali'atun fannaharu mawjud, kan gitu. Benar enggak? Iya, contohnya kan in tala'atis syamsu fannaharu mawjud. Lakinna syamsa tali'ah fannaharu mawjud. Jadi kenapa disebut kias syarti? Karena ada adat syarat in. Jelas ya? Kemudian kias iktironi. Kenapa disebut iktironi? Karena kias iktironi itu selalu ada wawunya. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Selalu ada wawunya yang yuqarin bainal muqaddimati sughra wal kubra. Ada wawu yang fungsinya limutlaqil jam'i. Beda enggak antara mutlaqul jam'i dengan al-jam'ul mutlaq? Kalau saya bilang al-wawu limutlaqil jam'i dengan saya bilang al-wawu lil jam'il mutlaq, beda enggak? Itu pembahasannya panjang, enggak usah dibahas. Itu iklan aja supaya kalian penasaran. Ada pembahasan gitu ya. Kalau pengen tahu jawabannya ada di Hasyiah Baijuri. Pembahasan apa bedanya air mutlak dengan mutlakul ma. Beda antara al-ma'ul mutlak dengan mutlakul ma di Hasyiah Baijuri. Jadi masih jauh perjalanan kita. Gitu. Jadi kias iktironi ada wawunya yang fungsinya limutlaqil jam'i. Ya.
berarti dia yajma'. Kalau yajma' berarti yuqarin, maka disebut qiyas iqtirani. Jelas ya? Wa huwa alladzi dalla 'ala natijah. Qiyas istitsnai itu wa huwa lan qiyas istitsnai alladzi iku kang dalla nuduhaken apa alladzi 'ala natijati ing atase natijah au diddiha atawa ing atase lalawanane natijah bil fi'al. Bil fi'al maknanya apa? Bil madati wasurah. Bil madati wasurah. Nah, ini ya penting. Jangan mengartikan fi'al di situ dengan pekerjaan, bukan ya? Kalian harus paham, dalam bahasa Arab kalau orang ngomong bil fi'al artinya benar-benar nyata. Bukan dengan pekerjaan, bukan. Bil fi'al itu ai bil haqiqah, ai bil jiddi, ai bit ta'kid. Itu bil fi'al. Contoh, kalau saya pengen bilang ustadznya beneran udah datang loh. Ustadznya bener-bener udah datang. Itu ada banyak pilihan kata. Bisa menggunakan kalimat al-ustadzu qad jaa haqqan bisa, atau bisa al-ustadzu qad jaa fi'lan, atau al-ustadzu qad jaa bil fi'al. Jadi bil fi'al itu artinya apa? Benar-benar udah datang gitu loh. Benar-benar, sungguh-sungguh, itu bil fi'al ya. Bil fi'li ay bil madati wasurah. Nah, jadi qiyas istitsnai itu adalah qiyas yang di dalamnya terdapat natijahnya bil madati wa surah, madahnya dan surahnya, dan sudah kita bahas min haitsu zahir, secara zahir saja. Adapun min haitsu tahqiq, secara tahqiq sebetulnya enggak ada natijahnya di kiasnya, tapi secara zahir ada enggak natijahnya di kiasnya? Ada enggak? Ada enggak? Ada kan? Sekarang ada masalah di situ. Intola'ati syamsu fa naharu mawjud. Kalau langit terbit maka ada siang. Lakinna syamsa lam tatlu, tapi langitnya belum terbit. Natijahnya apa? Siangnya belum ada, kan gitu. Siangnya belum ada. An-naharu laisa mawjud. Ada enggak di sini? Bil madati wasyura min haitsu zahir. Ada enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada kan? Nah, makanya di situ Shahibus Sulam mengatakan alladzi dalla 'ala natijah au diddiha. Qiyas istitsna itu menunjukkan kepada natijah atau diddun natijah, kebalikan dari natijah bil fi'li la bil quwwah. Nah, ini fungsinya kita belajar tanaqud kemarin. Ya. An-naharu laisa mawjud. Qadiyah apa? Muhmalah salbiyah. Kan gitu. Kebalikannya apa? Muhmalah mujabah. Fanaharu mawjud. Gitu ya. Ya enggak? Ya. An-naharu laisa mawjud. Kebalikannya apa? An-naharu mawjud. Ada enggak kebalikannya di sini? Kebalikan dari natijah ada enggak di kiasnya? Ada ya di sini ya. Gitu ya. Jadi kias istitsna itu selain menunjukkan kepada natijah, tapi juga menunjukkan kepada diddun natijah. Jelas ya? Fa in yaku syartiyyu dzati shalih. Mangka lamun ta'ana opo qiyas syarti dzati shalih iku kang anduweni ittisal, maksudnya apa? Maksudnya kalau qiyas istitsnai tersusun dari qadiyah syartiyah muttasilah. Antaja wad'u dzaka wad'at tali. Antaja mangka gawe natijah wad'u dzaka apa netep ya, wad'un itu artinya isbat. Antaja wad'u dzaka ai antaja isbatu dzaka. Dzaka kembali ke mana? Muqaddam berarti antaja wad'u dzaka wad'at tali. Mangka gawe natijah apa netep akan muqaddam wad'at tali ing netep akan tali.
Nah, lihat di sini. Ini kias namanya, ini qadiyah syartiyah muttasilah, gitu kan? Qadiyah syartiyah muttasilah. Ini muqaddam, ini tali. Muqaddam, ini tali. Di sini ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita wad'ul muqaddam. Apa itu wad'ul muqaddam? Itsbatul muqaddam. Kalau kita melakukan itsbatul muqaddam, maka kita mengatakan apa? Lakinna syamsa tali'atun. Sebetulnya kurang pas kalau contohnya ini, karena nanti kalian pusing sekali. Saya ganti aja contohnya. Kullama kana hadza insanan kana hayawanan. Ini muqaddam, ini tali. Kalau kita wad'ul muqaddam, berarti kita itsbatul muqaddam, menetapkan muqaddam, mengatakan bahwa muqaddamnya shadiq wa mutahaqqiq, kan gitu. Telah terjadi. Kalau dia manusia, maka dia makhluk hidup. Kalau saya ingin mengatakan bahwa muqaddamnya terjadi, maka saya harus mengatakan lakinnahu insan, kan gitu. Lakinnahu insan itu kan menetapkan bahwa hadza insan, kan? Benar nggak? Berarti sudah melakukan wad'ul muqaddam, itsbatul muqaddam, benar nggak? Nah, kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, wad'ut tali. Apa itu wad'ut tali? Ai itsbatut tali. Menetapkan tali. Menetapkan tali maksudnya apa? Mengatakan bahwa tali itu waqi'un wa mutahaqqiq, telah terjadi di alam nyata. Gimana gambarannya? Dengan mengatakan lakinnahu hayawan, kan gitu. Kalau saya bilang lakinnahu hayawan, berarti saya menetapkan tali. Berarti saya mengatakan bahwa talinya terjadi. Apa talinya di sini? Kana hayawanan. Dia itu hewan, kan gitu. Jelas nggak? Kemungkinan ketiga, raf'ul muqaddam. Raf'ul muqaddam itu menafikan muqaddam. Menafikan muqaddam. Kalau saya menafikan muqaddam, berarti saya mengatakan lakinnahu. Lakinnahu apa? Kalau saya menafikan hadza insan, berarti saya mengatakan lakinnahu. Hah? Menafikannya gimana menafikannya? Hah? Lakinnahu laisa bi insan. Kenapa takut? Nah, kalau saya mengatakan lakinnahu laisa bi insan, berarti saya sudah menafikan muqaddam, benar nggak? Ya kan? Yang terakhir, raf'ut tali, menafikan tali. Kalau menafikan tali, saya mengatakan gimana? Lakinnahu laisa bihayan. Kalau saya bilang lakinnahu laisa bihayan, berarti saya menafikan tali. Ada 4 kemungkinan, kan? Ada 4 kemungkinan. Kata musannif, fa in yaku syartiyyu dzati shali. Kalau kias syartinya dzati shali tersusun dari qadiyah syartiyah muttasilah antaja wad'u dzaka wad'at tali, maka wad'ul muqaddam akan melahirkan wad'ut tali. Berarti itsbatul muqaddam akan melahirkan itsbatut tali. Berarti kalau saya bilang lakinnahu insan, konsekuensinya apa? Natijahnya fahuwa hayawan.
Gitu kan? Wa raf'u talin raf'a awwalin. Wa raf'u talin ai wa antaja raf'u talin wa antaja lan gawe natijah raf'u talin apa ngenafiaken tali raf'a awalin ing ngenafiaken muqaddam berarti ke sini kalau saya melakukan raf'u tali konsekuensinya raf'a awalin saya akan menafikan muqaddam. Gimana raf'u tali kalau saya bilang lakinnahu laisa bihayawan. Kalau dia manusia maka dia hewan. Tapi dia bukan hewan. Konsekuensinya lakinnahu laisa biinsan. Gitu. Jelas enggak? Jadi kalau saya menafikan tali konsekuensinya akan menafikan muqaddam. Kalau saya mengisbatkan muqaddam konsekuensinya akan mengisbatkan tali. Jelas ya? Wala yalzamu fi aksihima wala yalzamu syai'un lan ora lazim syai'un apa sewiji-wiji fi aksihima ing dalem kebalikan karone wad'u dzaka dengan raf'u talin. Kebalikan wad'ul muqaddam apa? Kebalikan wad'ul muqaddam apa? Raf'ul muqaddam. Berarti la yalzam min raf'il muqaddam syai'un. Menafikan muqaddam dalam qiyas istitsnai yang tersusun dari qadhiyah syartiyah tidak akan melahirkan apapun. Maka ini namanya qiyas yang durub yang tidak muntij. Raf'ul muqaddam tidak akan melahirkan apapun. Jadi kalau saya bilang lakinnahu laisa biinsan. Kalau dia manusia maka dia hewan, tapi dia bukan manusia. Tidak akan melahirkan kesimpulan apa-apa. Kalau dia manusia dia hewan, tapi dia bukan manusia. Apakah kemudian konsekuensinya kalau dia bukan manusia maka dia hewan? Enggak juga. Apakah konsekuensinya kalau dia bukan manusia dia bukan hewan? Enggak juga kan? Gitu, jelas ya. Kemudian wad'u tali kebalikannya apa? Enggak. Raf'u tali kebalikannya apa? Wad'u tali. Ini juga tidak muntij. Jadi qiyas istitsna yang tersusun dari qadhiyah syartiyah muttasilah. Kalau kita melakukan wad'u tali yang mengisbatkan tali itu tidak akan melahirkan konsekuensi apapun. Misal saya bilang kalau dia manusia maka dia hewan. Kemudian saya bilang tapi dia hewan. Apakah konsekuensinya dia manusia? Kalau dia manusia maka dia hewan. Kemudian saya bilang tapi dia hewan. Enggak mesti hewan itu manusia dan enggak mesti juga hewan itu bukan manusia. Tidak melahirkan apapun. Tidak muntij. Jelas ya? Itu qiyas istitsnai tersusun dari qadhiyah syartiyah. Syartiyah ada dua, muttasilah dengan munfasilah. Muttasilah sudah kita pelajari durub yang muntijnya apa saja. Ya. Bentuk-bentuk yang muntijnya apa saja. Sekarang pindah ke syartiyah munfasilah. Sebetulnya di sini ada pembahasan di idhaful mubham. Pembahasan raf'ul lazim, itsbatul lazim. Tapi itu akan memutar-mutar otak. Yang penting intinya udah dapat. Intinya udah dapat di sini. Wa in yaku munfasilan lan lamun tahana apa qiyas syarti atau lamun tahana apa qiyas syarti munfasilan iku kang munfasil. Maksudnya tersusun dari qadhiyah syartiyah munfasilah. Kalau qiyas istitsnai tersusun dari qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, saya jelasin dulu aja lah.
Qadiyah syartiyah munfasilah ada 3. Sudah dibahas kemarin. 1. Kita ketemu lagi dengan mani'atu jam'in dan kawan-kawan. Contoh mani'atu jam'in wa khuluwin. Al-adadu imma zauj wa imma fard. Ini mani'atu jam'in wa khuluwin. Kenapa? Tidak bisa muqaddam dengan tali. Ya, ini muqaddam. Ini tali. Tidak bisa muqaddam dengan tali terjadi secara bersamaan dan tidak bisa juga muqaddam dengan tali tidak terjadi secara bersamaan. Namanya mani'atu jam'in wa khuluwin. Kita preterin lagi, ada 4 kemungkinan kan? Kemungkinan pertama, wad'ul muqaddam. Konsekuensinya wad'ul muqaddam. Kalau wad'ul muqaddam maka saya mengatakan lakinnahu zauj, kan gitu. Wad'ul muqaddam isbatul muqaddam ya. Saya mengatakan lakinnahu zauj berarti saya telah mengisbat muqaddam. Yang kedua wad'ul tali dengan mengatakan lakinnahu fard. Yang keempat, raf'ul muqaddam dengan mengatakan lakinnahu laisa bizauj. Yang keempat, raf'ul tali dengan mengatakan apa? Ada 4 kemungkinan. Di situ kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa in yakum munfasilan fa wad'u dha antaja wad'a dzaka wal 'aksu kadza. Fa wad'u dha, maka wad'ul muqaddam gimana baca? Wa in yakum munfasilan fa wad'u dha antaja raf'a dzaka ya. Yuntiju raf'a dzaka. Kalau yang saya hafalkan itu antaja raf'a dzaka. Jadi kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa iyyakum munfasilan, kalau qiyas istisnai tersusun dari syartiyah munfasilah dan syartiyah munfasilahnya mani'atu jam'in wa khuluwin, nanti dijelaskannya nanti itu di balik. Maka antaja wad'u dzaka ay antaja wad'ul muqaddam raf'at tali. Konsekuensinya wad'ul muqaddam akan melahirkan raf'at tali. Ya, kalau saya bilang lakinnahu zauj, konsekuensinya apa? Fa huwa laisa bifardin, gitu kan? Wa raf'u talib. Apa tulisannya? Betul. Fawad'u dza antaja raf'a dzaka wal 'aksu kadza. Dan kebalikannya juga begitu. Kebalikan dari wad'u dza itu ya, wad'u dza. Dza itu kembali ke muqaddam dengan tali. Ya. Kembali ke muqaddam dengan tali. Wad'ul muqaddam antaja raf'a dzaka berarti konsekuensinya raf'at tali. Kalau saya wad'ul muqaddam berarti lakinnahu zauj. Konsekuensinya menafikan tali, berarti fahuwa laisa bifardin. Kalau saya melakukan wad'u tali dengan mengatakan lakinnahu fardun, konsekuensinya rafa'a dzaka, berarti raf'ul muqaddam. Kalau lakinnahu fardun fahuwa laisa
bizaujin wal aksu kadza. Kebalikannya juga begitu. Maksudnya apa kebalikannya begitu? Raf'ul muqaddam akan melahirkan wad'ut tali. Raf'ul muqaddam kalau saya bilang lakinnahu laysa bizauj, dia bukan genap. Konsekuensinya apa? Wad'ut tali akan mengisbat tali. Konsekuensinya apa? Berarti dia ganjil. Jelas ya? Kalau saya raf'ut tali, maka konsekuensinya wad'ul muqaddam. Kalau saya menafikan tali, konsekuensinya saya akan mengisbat muqaddam. Saya bilang lakinnahu laysa bifard, tapi dia bukan ganjil. Konsekuensinya fahuwa zaujun. Jelas ya? Nah, jadi kalau dalam qiyas istisna'i yang tersusun dari qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'i wa khuluwin, 4 kemungkinan itu muntij. 4 kemungkinannya muntij. Wa dzaka fil akhos, lan utawi mengkono-mengkono. Anta jawad'u dzaka. Fa wad'u dza anta raf'a dzaka ya. Wa dzaka lan utawi mengkono-mengkono. Wad'u dza anta raf'a dzaka fil akhossi iku tetep ing dalem akhos. Akhos itu apa? Sudah kita bahas. Mana di sini yang lebih khusus dari 3 qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in wa khuluwin? Dia lebih khusus daripada dua-dua. Jelas ya? Summa in yakun kari-kari lamun ta'ana opo qadhiyah syartiyah munfasilah mani'a jam'in iku mani'atu jam'in fa bi kita bahas dulu contoh mani'atu jam'in wa khuluwin apa? Hadza syai' imma abyad wa imma aswad, kan gitu. Kita lihat ada berapa kemungkinan. Pertama, wad'ul muqaddam dengan mengatakan apa? Lakinnahu abyad. Kedua, wad'u tali dengan mengatakan lakinnahu aswad. Ketiga, dengan mengatakan angkat dong suaranya biar semangat. Aduh, ulang letoy. Keempat, ada 4 kemungkinan. Kalau saya bilang barang ini bisa jadi putih, bisa jadi hitam. Terus saya bilang, tapi dia putih. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Maka dia bukan hitam. Kan gitu. Maka dia bukan hitam. Berarti konsekuensinya raf'ut tali. Gitu ya. Kalau saya bilang lakinnahu aswad, tapi dia hitam. Konsekuensinya raf'ul muqaddam. Konsekuensinya berarti dia bukan putih, kan gitu. Kalau saya bilang tapi dia bukan putih, konsekuensinya apa? Barang ini kalau nggak putih hitam, tapi dia nggak putih. Apakah konsekuensinya kemudian dia hitam? Logikanya gimana? Ya, barang ini kalau nggak putih hitam, tapi dia nggak putih, konsekuensinya apa? Belum tentu. Bisa jadi dia merah, benar kan? Iya, nggak mesti tidak mesti ketika dia tidak putih kemudian dia hitam. Bisa jadi dia merah, benar nggak?
maka ini tidak muntij. Yang ini raf'ut tali, tapi dia tidak hitam. Barang ini kalau nggak hitam putih, tapi dia nggak hitam. Apakah kemudian dia putih? Enggak juga. Nah, maka ini tidak muntij. Jadi mani'atu jam'in yang muntij hanya kalau dia melakukan wad'ul muqaddam atau wad'ut tali. Tsumma in yakun wa dzaka fil asfasi tsumma in yakun mani'a jam'in fa bi wad'i dzazukin raf'un lidzaka fa bi wad'i dza, maka kalawan netep akan za kembali kepada muqaddam dan tali. Zukina den kina waruhi raf'un lidzaka apa ngenafiaken lidzaka kadue mengkono muqaddam lan tali. Jadi wad'ul muqaddam akan melahirkan raf'ut tali, wad'ut tali akan melahirkan raf'ul muqaddam. Duna aksin, kalawan tanpa kebalikanane, kalawan tanpa sebalikan. Nah, berarti kalau dibaliknya raf'ul muqaddam tidak akan melahirkan apa-apa. Raf'ut tali tidak akan melahirkan apa-apa. Terus apa kalimat terusannya? Wa idza mani'a khuluwin. Hah? Iya, mani'a raf'in. Wa idza mani'a raf'in maksudnya wa idza lan lamun tahana apa qadiyah syartiyah munfasilah. Mani'a raf'in ay mani'ata khuluwin. Fa bi aksiza mangka iku kalawan kebalikanane mani'atu jam'in zukina den kinawaruhi apa mani'atu khulu. Gimana? Wa idza mani'a raf'in lamun ta'ana apa qadiyah syartiyah munfasilah mani'a khuluwin atau mani'a raf'in iku kang mani'a raf'in itu mani'atu khulu iku kang mani'atu khulu fa bi'aksiza mangka iku kalawan kebalikanane mani'atu jam'in da di situ kembali ke mani'atu jam'in zukina den kinawaruhi apa mani'u raf'in atau mani'atu khuluwin. Jadi mani'atu khulu kebalikan dari sini. Kenapa? Gimana situ kalimatnya? Mani'a raf'in kana bahwa aksu. Iya, kana ya, pakai ana. Kana mangka ana apa mani'u raf'in fahuwa mangka utawi mani'u raf'in atau mani'atu khuluwin. Terusannya? Kana fahuwa aksuda mangka utawi mani'u raf'in aksuda iku kebalikanane ikilah iki mani'atu jam'in. Jelas ya? Jadi mani'atu raf'i itu kebalikan dari mani'atu jam'in. Kita bikin contoh di bawah aja. Contoh mani'atu khuluwin. Zaidun imma fil bahri wa imma alla yadri. Kemungkinan pertama wad'un muqaddam dengan mengatakan lakinahu kenyang. Terus isinya konsekuensinya
Innahu la yagri kebalikannya apa? La yagri kebalikannya apa? Yagri. Ini ada 4 kemungkinan. Zaid bisa di laut. Laut di sini artinya air yang banyak ya. Zaid bisa di laut, bisa tidak tenggelam. Kalau saya mengatakan, tapi dia di laut, apakah kemudian kalau dia di laut dia tenggelam? Enggak juga kan? Maka ini tidak muntik. Kemudian kalau saya bilang wad'u tali, tapi dia tidak tenggelam. Tapi dia tidak tenggelam. Apakah kemudian dia ada di laut? Enggak juga kan? Enggak juga. Dia enggak tenggelam, ya enggak mesti juga dia ada di laut, betul enggak? Tapi dia tidak berada di laut. Ya, raf'ul muqaddam, konsekuensinya apa? Kalau saya mengatakan, tapi dia sedang tidak berada di laut, konsekuensinya dia tidak berada di laut, konsekuensinya tidak tenggelam. Tidak tenggelam berarti konsekuensinya wad'ut. Kemudian kalau saya melakukan raf'ut tali, dia tenggelam, konsekuensinya dia di laut, berarti wad'ul. Maka ini kebalikan dari ini, gitu ya. Nah, ini semuanya kaidah akal yang tidak akan pernah salah. Kaidah akal yang tidak akan pernah salah. Sudah selesai. Mau ditambahin? Belum jam 3. Udah, istirahat dulu. Biar besok khatam. Amin. Enggak besok khatam. Setelah ini apa pembahasannya? Lawahikul qiyas kan? Hah? Itu gampang banget. Gampang lawahikul qiyas. Kita istirahat sampai pas jam 3. Tiduran aja nggak apa-apa. Tiduran aja nggak apa. Yang penting seger. Dia tadi kopian. Kalau hari ini selesai lawahikul qiyas, kita tinggal aqsamul hujjah sama penutup. Iya. Lawahik itu sedikit, pembahasannya cuma 3. Qiyas murakkab, udah tahu semuanya kan qiyas murakkab? Qiyas murakkab kan udah sering. Terus istiqra, yang ketiga tamsil, udah itu doang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi lawahikil qiyasi utawi iki sawiji fasal fi lawahikil qiyasi ing dalem kang nut buri qiyas. Lawahik itu tawabi'. Jadi sisipan qiyas. Wa minhu ma yad'unahu murakkabalan iku tetep setengah saking qiyas ma utawi barang yad'unahu kang pada nyeluk-nyeluk sapa kabehan ulama mantik hu ing barang murakkaban ing qiyas murakkab.
Likaunihi min hujajin qadrukiba karena anane mayad'unahu murakaban qadrukiba ikut teman-teman wis den susun-susun opo mayad'unahu min hujajin saking pirang-pirang dalil. Contohnya, jadi kias murakab itu apa? Kias yang tersusun dari lebih dari 2 qadiyah, minimal 3 qadiyah. Jelas ya? Kias yang tersusun dari minimal 3 qadiyah. Sering saya kasih contoh. An-nabashu akhidun lil mali khafiyatan wa kullu akhi itu 1 qadiyah. Wa kullu akhidin lil mali khafiyatan fa huwa sarik 2 qadiyah. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu 3 qadiyah. Konsekuensinya apa? An-nabashu tuqta'u yaduhu. Faraqibanhu mangka teman-teman nyusunlah sira hu ing kias murakab. In turid anta alamah lamun tangarepaken sapa sira anta alamah ingin tangaruhi sapa sira hu ing kias murakab. Waqlib natijatan bihi muqaddimah. Waqlib lan ngegantilah sapa sira natijatan ing natijah bihi kang tetep kalawan kias murakab muqaddimah ing muqaddimah. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra kang lazim saking nyusun-nyusun natijah atau muqaddimah bi ukhra kalawan muqaddimah kang lian. Apa yang yalzam? Natijatun opo natijah ila halum majarra tumeka maring seteruse. Muttasilan nataijil ladzi hawa hale kang nyambung pirang-pirang natijahe alladzi hawa kang ngawangku apa kias murakab. Yakunu iku ana apa kias murakab. Au mafsulaha atawa iku kang terpisah nataij. Kullun sawa utawi saban-saban sawiji sawa iku pada. Kias murakab sering saya jelaskan dan sudah ngerti isinya. Nah, kias murakab itu kias yang tersusun dari 3 qadiyah atau lebih. Di sini jadi di situ kan kalimatnya fa in turid tarkibahu. Kalau kamu ingin menyusun kias murakab, faraqibanhu maka susunlah. In turid an ta'lama kalau kamu ingin mengetahui. Terus apa? Waj'al natijatan biha muqaddimah. Jadikan natijahnya jadi muqaddimah yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun. Yang mana natijah yang sudah dijadikan muqaddimah tadi kalau disusun dengan muqaddimah yang lain akan melahirkan natijah lain. Di sini an-nabashu akhidun lil mali khafiyah wa kullu akhidin lil mali khafiyah fa huwa sarik. Natijahnya apa? An-nabashu sarik. Nah, katanya waj'al natijatan. Jadikan natijah tadi muqaddimah. Jadikan muqaddimah yang kalau disusun dengan muqaddimah yang lain akan melahirkan natijah yang lain ila halum majarra sampai seterusnya. Itu namanya kias murakab. Jelas ya? Kalimat itu jelas ya? Nah, kias murakab ada 2.
Ada yang muttasilun nataij, ada yang munfasilun nataij. Yang muttasilun nataij, yang natijahnya nyambung terus. Itu seperti di sini. Jadi pertama saya bikin kias, an-nabatu akhirun lil mali khafiyatan wa kullu akhirun lil mali khafiyatan fa huwa sarik. Natijahnya an-nabashu sarik. Kemudian saya bilang lagi an-nabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta' yaduhu. Konsekuensinya an-nabashu tuqta'u yaduhu. Ini namanya muttasilun nataij. Kenapa disebut muttasilun nataij? Karena natijah kias pertama saya sebutkan dan kemudian disambung dengan kias selanjutnya, maka disebut muttasilun nataij. Tapi kalau saya enggak menyebutkan ini, tapi langsung bilang setelah lafaznya saya bilang wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu, itu namanya munfasilun nataij. Kenapa? Karena natijahnya tidak disebutkan, tapi langsung menyebutkan kias kedua. Jelas ya? Jadi ada sesuatu yang hilang di situ sehingga dia terpisah, tidak nyambung terus. Jelas ya? Terus wa haitsu juz'iyyun ala kulli studil fadha bil istiqra'i 'indahum 'uqil. Wa in bi juz'iyyin ala kulli studil lan lamun tah ustudila den aprih dalil bi juz'iyyin apa kalawan juz'i ala kulliyin ing atase kang kulli. Fadha mangka utawi ikilah iki wa in ustudilla bi juz'iyyin ala kulliyin auqila iku den kinawari apa dza indahum ing dalam munggu kaben ulama mantik bil istiqra'i kalawan istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu adalah al istidlal bil juz'iyyi alal kulli. Al istidlal bil juz'iyyi alal kulli. Jadi kita menyimpulkan dalil dengan melihat juz'iyat, kemudian kita menetapkan kaidah yang sifatnya kulli. Contoh, kita lihat manusia ketika makan, dia menggerakkan bagian mulut yang bawah apa yang atas? Ketika mengunyah makanan, dagu bawah apa dagu atas yang gerak? Dagu bawah. Harimau ketika makan, yang gerak dagu bawah apa yang atas? Bawah. Bawahnya yang gerak. Kelinci, bawah apa atas? Bawah. Apalagi? Kucing, yang bawah apa yang atas yang gerak? Bawah. Setelah saya perhatikan, kelinci begitu, manusia begitu, harimau begitu, singa begitu, itu semuanya juz'iyat bukan? Juz'iyat kan? Juz'i kan? Kemudian saya menetapkan dalil yang sifatnya kulli. Saya bilang makhluk hidup menggerakkan dagu bawahnya ketika mengunyah makanan. Kulli bukan? Kulli, makhluk hidup menggerakkan dagu bawahnya ketika dia mengunyah makanan. Berarti saya sudah melakukan al-istidlal bil juz'i alal kulli. Melihat sesuatu yang juz'iyat kemudian menetapkan hukum yang sifatnya kulli. Nah itu, setiap menemukan lafaz istiqra di kitab fikih itu maksudnya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, seperti bilangan haid. Itu istiqronya Imam Syafi'i. Apa itu istiqra? Al-istidlal bil juz'i alal kulli. Istiqra ada dua. Ada istiqra tam, ada istiqra naqis. Istiqra tam itu kalau semua juz'inya diperiksa. Semua juz'inya diperiksa, melahirkan natijah. Itu istiqra tam. Istiqra tam itu melahirkan sesuatu yang sifatnya yakin. Istiqra naqis itu kalau ada kemungkinan beberapa juz'i yang belum keperiksa. Ada kemungkinan beberapa juz'i yang belum diperik. Contohnya yang tadi saya jelaskan, ternyata ada satu makhluk hidup yang belum diperiksa. Apa itu? Buaya. Buaya ketika mengunyah makanan, mulut bawah atau mulut atas yang gerak? Mulut atas. Nah, itu namanya istiqra naqis. Kenapa? Karena ada satu juz'i yang belum ketahuan, yaitu buaya. Jelas ya? Kalau buaya darat
itu mulut bawahnya yang gerak. Terus wa aksuhu yud'al qiyas al mantiqi lan utawi kebalikanane istiqra. Kebalikan istiqra apa? Istiqra itu al istidlal bil juz'i 'alal kull. Kebalikannya al istidlal bil kulli 'alal juz'i. Yud'a iku den kinawaruhi opo aksuhu al qiyas al mantiqi ing qiyas mantik yang sudah kita jelaskan. Jadi qiyas mantik yang sudah kita bahas itu kebalikan dari istiqra. Kalau istiqra dari juz'i ke kulli, kalau qiyas mantik dari kulli ke juz'i. Contoh, alam itu hadis. Itu lafaz kulli apa lafaz juz'i? Kulli. Apa namanya? Alam itu sesuatu yang baru. Kemudian saya bilang Zaidun alam wa kullu alam hadith fa Zaidun hadith. Gitu ya. Jadi ada hukum kulli kemudian ada juz'inya. Saya tetapkan dia ini termasuk juz'inya, maka saya tetapkan hukumnya melalui qiyas mantik. Jelas ya? Wa huwa lan utawi qiyas mantik alladzi qaddamtuhu iku kang wis ngediminaken sapa ingsun hu ing alladzi fa haqiqi mangka mentahqiqlah sapa sira. Nah, sekarang wa haitsu juz'iyun ala juz'i humil. Lan ing dalam sekirane juz'iyun utawi juz'i humila iku den gawa apa juz'i ala juz'iyin ing atase juz'i li jami'in karena ana sifat kang ngumpulaken fadza katamsilun ju'il mangka utahe mengkono-mengkono juz'i humil ala juz'i tamsilun iku tamsil ju'ila kang den dadiaken apa tamsil. Gampangnya apa? Gampangnya tamsil itu qiyas. Jadi tamsil itu juz'i dengan juz'i karena ada sifat yang mengikat. Contoh, saya bilang narkoba itu haram. Kenapa? Karena dia memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram. Ini namanya qiyas. Narkoba memabukkan, khamr memabukkan. Khamr haram, maka narkoba juga haram. Kenapa? Karena ada wasfun jami'un bainahuma. Apa itu? Memabuk. Itu namanya juz'i. Saya menghukumi narkoba yang merupakan juz'i dengan hukum juz'i yang lain yaitu khamr. Kenapa? Karena ada sifat yang sama di antara keduanya. Apa itu? Sama-sama memabukkan. Wala yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wa tamtsili lan ora maedahaken al qat'a ing yakin bid dalili kalawan dalil qiyasul istiqra'i apa qiyas istiqra wa tamtsili lan tamtsil. Jadi istiqra dengan tamtsil itu qiyas dalam usul fikih itu tidak bisa melahirkan yakin. Kenapa? Karena tadi istiqra itu boleh jadi ada juz'i yang belum diperiksa. Gitu ya. Nah, ini kasusnya di qiyas di istiqra nakis. Tapi kalau istiqranya udah sempurna, maka yufidul qat'a. Jelas ya? Kemudian tamtsil atau qiyas usul fikih atau qiyas fikih, kenapa tidak bisa melahirkan yakin? Dia hanya melahirkan zon. Kenapa? Karena bisa jadi ilat di juz'i yang satu beda dengan ilat di juz'i yang kedua. Kita nggak yakin, tidak meyakini bahwa dua-duanya ilatnya sama. Udah selesai lawahikul qiyas. Besok insyaallah hatam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan?